Ya, kembali Juventus kita ke materi review ya, karena udah lama nih kita nggak materi review pertandingan Juventus dan pertandingannya menang ya. Kita main di Signal Iduna Park ini bukan kandang yang bisa dianggap remeh karena memang Juventus bisa main bagus dan bisa menang di kandangnya Dortmund ini sangat oke banget dan juga banyak dan teman-teman Juventus kemarin gue chatting atau main oke nggak terbilangnya sih pada Ada BT oke. nggak mas siapa gitu? Nomor berapa? Ya, kita seneng sih karena Juventus main oke. Beda sama kemarin kita main lawan Reggiana tuh yang dua sama, itu main hancur banget. Tapi semalam kita main sudah lumayan progres. Mungkin si Tudor udah mulai mencair dari strategi. Ya, kembali lagi di Suara Juventus ini bersama gue Bio kali ini sebagai host yang akan memandu acara kali ini sampai beberapa menit ke depan yang mana nanti kita akan bisa apa namanya mengulik tentang pertandingan yang sudah kita lewati kemarin. Jadi dengan skor 2-1 kita bisa mencetak gol lewat dua golnya brace dari Andre Cambiaso dan juga gol menit akhir dari Max Bayer. Ini memberikan Juventus sedikit asa bahwa kita bisa kok main melawan tim besar Eropa. Apalagi main away kita menang dan juga kita bisa membawa kepercayaan diri untuk menatap Serie A. Oke, gue nggak sendiri, gue kalian bersama dua narasumber yang sudah tidak asing lagi buat para penonton Suara Juventus ini. Dengan abang siapa yang memakai baju kuning, mohon present dirinya. Halo fans Suara Juventini, perkenalkan gua Adi Juventini dari Jakarta Barat. Wah, Gara anak Peluso. Jakbar nih. Ya, udah anak-anak Jakbar nih, sampingnya kayaknya anak-anak di Jakarta Coret nih. Dengan abang siapa, bang? Halo, selamat malam. Saya Genta dari Juventini Borussia Mönchengladbach. Wah, kayak fansnya Kevin Dix garis keras nih. Udah ngegolin kemarin ya. Lawan penalti, tapi udah itu mentalnya udah bagus sih. Bisa mencetak gol lewat penalti. Salah aja kemarin penalti di Oh iya. Celtics nggak masuk. Nah, ini Kevin Dix berarti lebih bagus mentalnya dari Mohamed Salah. Ada. Ya, kemenangan pramusim ini apakah bisa dijadikan tolok ukur nih ya? Karena kelihatan dari banyaknya apa namanya jual beli serangan kemarin Juventus kayak berhasil apa namanya ya kayak kasih jebakan ke Borussia Dortmund biar Dortmund megang kendali permainan tapi dari secara chance dan juga secara shoot on goal Juventus lebih banyak dan juga golnya lebih banyak dari kemarin Dortmund. Bagaimana nih tanggapannya tentang apakah emang menjadi tolok ukur untuk Juventus di mengawal awal musim di Serie A dan juga mengarungi Liga Champions tentunya di musim ini. Silakan, Bro Genta. Ya, langsung ke inti pertanyaan Bung Bio bahwa apakah bisa menjadi tolak ukur atau tidak. Bisa sih, mungkin kalau kita lihat progres tadi sudah disebutkan di awal bahwa kita sebelum melawan Regina, terus lawan Borussia Dortmund dan nanti ada lawan Atalanta juga. Ini sebuah Yes. progres yang bagus. Kalau menurut gue progres yang bagus dan kita tuh beruntungnya memang mungkin Mercato tidak wah tapi kita punya pemain yang tanda kutip 75% sama dengan musim lalu gitu. Jadi sebenarnya Ya, itu memudahkan juga gitu dan buat pelatih dan kita main di World Cup Club juga kemarin bisa dibilang semi preseason. Jadi sebenarnya udah harus siap lah untuk menghadapi partai-partai uji coba menjelang Serie A digelar. Itu singkat aja gue. Tapi menurut gue sih itu. Hmm. singkat tapi bangga ya, karena kemarin bisa mengalahkan Borussia Hmm. Dortmund di kandangnya sendiri ya, berarti. Itu Betul. kayaknya kemarin sempat harusnya ada momen si Matt Hummels ya di menit 15 tuh. Dia kan farewell party semacam itulah. Tapi akhirnya di menit 15 Juventus malah ngegolin si Cambiaso. Ya. Jadi agak mundur 2 menit ke belakang. Jadi di menit 17 Matt Hummels baru dapat standing applause dari banyak fans di Signal Iduna Park. Ini lu setuju nggak sama pernyataannya Bro Genta bahwa ini menjadi tolak ukur Juventus atau murni hanya untuk uji coba taktik yang mana beda banget cara bermain dan juga pendekatannya ketika Juventus melawan Reggiana dan juga melawan Dortmund. Ya, kalau tolak ukur buat season depan nggak dikatain juga apa bisa nggak bisa bisa juga iya gitu kan. Karena kalau kita lihat dari starting eleven ini kan formasi yang baru tanda kutip main 4 back yang mungkin didami-damin Juventus ini kali ya. Kapan Juve main 4 back? Kapan Kopp Miner starter? Nah, itu dijawab sama Tudor di match lawan Dortmund gitu ya. Jadi kita bisa saksikan sendiri
bagaimana betapa berharganya pemain 60 juta euro itu di lapangan gitu kan sampai ditunggu-tunggu. Ya itulah yang kita lihat di pertandingan semalam bahwa perubahan formasi itu agak emang sedikit lebih baik dari main 3 back 3-4-2-1 atau sempat nyoba formasi yang sama ketika lawan Reggiana yang kita ancur-ancuran cara main ya secara game plan itu Juve itu nggak jelas mainnya waktu lawan Reggiana walaupun secara hasil nggak kalah gitu ya. Kalau kalah seri aja sebenarnya udah Ya. malu sih apalagi kalah gitu ya. Cuman dari segi permainan itu ada sedikit perbedaan banget dari yang lawan Reggiana ke Dortmund ini bahwa ya kita main away kita juga apa ya datang ke kandang lawan terus udah disiapin buat farewell salah satu legendnya tiba-tiba ya diundur 2 menit itu kan jadi satu hal yang bagus lah buat Juventus. Kenapa? Ya. Kita ngegolin ketika legendnya harusnya menit 15 ada acara farewell kita ngegolin gitu. Jadi benar-benar sakitnya 2 kali ya kalau nonton itu udah nonton kebobolan tiba-tiba legendnya juga harus perpisahan gitu. Itu gua nggak bisa ngeliatin kalau kejadian itu di Juve ya. Mungkin maksudnya ya inilah namanya partai uji coba yang dimana ya emang jadi tolak ukur apakah siap untuk musim depan secara starter utama mungkin siap gitu. Tapi kita nggak akan lihat apakah tim ini compete buat 3 kompetisi besar. Apalagi nanti kita lihat dengan beberapa puzzle lini belakang atau lini tengah yang masih kurang gitu ya. Dan lini depan juga nanti akan beberapa yang harus dirombak-rombak sedikit lah. Jadi tim ini mungkin secara core udah ada, cuma secara siapa starting the best 11-nya tuh masih dicari-cari gitu. Jadi Ya. mumpung uji coba dan kita masih akan minggu depan lawan Atalanta sebelum menghadapi Jonathan pertama lawan Parma. Jadi ya menurut gua tolak ukur bisa jadi kalau kita menang, tapi kalau dari segi permainan ini mungkin Tudor mencoba cara lain, nggak harus main formasi 3 back tapi dengan formasi 4 back ini bisa nggak si Juve ini lebih optimal gitu. Apalagi kan formasi 4 back ini udah dari Mota udah pakai ini ya, Ya. terus tiba-tiba dirombak dengan pola 3 back balik lagi ke basicnya Allegri. Jadi ini tim seperti di apa circle yang muter-muter gitu. 4 back, 3 back tergantung siapa yang bisa Ya. main. Tapi dengan komposisi starting 11 11 yang ada semalam itu sebenarnya udah menunjukin bahwa core-nya udah ada, cuman mungkin ada sedikit bagian-bagian yang atau part-part yang belum sempurna. Puzzle-puzzle itu yang mungkin masih dicari sama Comoli, Tudor dan manajemen Juventus untuk melengkapi sebelum kita siap main di 3 kompetisi musim depan itu Mas Bio. Wah, Iya. iya betul. Musim depan 3 tuh backnya berat juga banget ya. 4 backnya itu kan juga bagusnya kerennya tuh kan sebenarnya kalau dia mau taruh itu formasi secara gambar pasti Hah? akan bikin 3 back gitu. Tapi kalau dalam Iya. permainannya nyatanya Kalulu menjadi RB gitu kan. Iya. Cakepnya itu tuh. Gitu. Kalau Iya. ditulis kayak formasi kan tetap 3 tuh, 3-4-3 Tiga, gitu. tiga. Nah, Iya. tapi Gak tahu mainnya pas cakep di emang. pas di permainan ada berubah ya, ada adaptasi lah ibaratnya. Tudor udah mulai cair nih dengan Betul. Kolostrip dan juga sistemnya. Semoga Juventus masih bisa oke nih besok lawan Atalanta. Dalam apa ya besok friendly match juga masih ya? Iya. Kapan ya? Minggu depan Kayaknya tanggal 17 kalau nggak kayaknya minggu 17. depan. Tanggal 17. Pas pas Oh, pas pemerdekaan tuh ntar kita nonton. Ya, Semoga Juventusnya 17 dini merdeka hari. juga ya. 17 dini hari. Ya, kemarin kelihatan bahwa Juventus di babak kedua sempat mengganti beberapa pemain ya, hampir semua kalau nggak salah ya. Jadi kelihatan tuh ketimpangan antara tim yang pertama main sama yang waktu langsung diganti kayak, ini kok mainnya jadi kayak gini gitu, jadi nggak seru kayak waktu awal-awal. Apakah ini faktor kondisi juga pemain yang kata Tudor nih belum terlalu optimal untuk bermain sistemnya Tudor? Apakah seperti itu, Di? Kalau kita bilang belum apa yang tanda kutip belum stabil ya untuk tim ya enggak juga karena emang gap kualitas utama cadangan itu jauh gitu. Kita nggak usah ya, ya. mikirin Kelly backupnya siapa lah. Nomor 9 aja deh strikernya dah. Lo Hmm, tarik David ganti yang satu lagi tuh itu jauh aja banget. udah kelihatan banget jauh banget kualitasnya. Kita nggak usah ngomongin Yildiz backupnya siapa. Yang depannya dulu dah. Jadi itu udah gap yang harus apa ya apa dikecilin sama Komoli bahwa yo kalau punya striker tuh yang levelnya tuh beda selevel lah, jangan beda 3 level gitu loh. Jadi Ya. itu tuh kelihatan banget bahwa kita nggak kayak kalau mau makan tuh nggak ada sendok tapi nggak ada tangan, jadi lu makan bingung mau pakai apa gitu. Jadi suatu hal yang Juve tuh kurang greget kalau udah main pelapis itu, dan itu selalu di pertandingan apapun kalau udah pemain kedua ini pelapis kedua ini main, ini udah kelihatan bukan Juve kayak sekumpulan pemain yang pakai baju Juve tapi nggak tahu arahnya mau main kayak apa. Ya nama-namanya mah keren di atas kertas, siapa yang nggak kenal Douglas Luiz, siapa yang nggak kenal Dusan Vlahovic ya, tapi kan orang lainnya
visual di lapangan, bukan nama besar gitu. Karena kita penonton sepak bola, bukan penonton beli baju apa menonton di mall, beli baju pakai merek gitu enggak gitu. Jadi yang kita lihat sebagai fans itu lihat pemain yang ada di lapangan itu. Dan kita tonton bagaimana pemain itu perform atau tidak itu kelihatan banget di lapangan gitu. Bahkan Dortmund bisa ngecilin skor itu ketika pemain intinya udah diganti semua gitu. Jadi emang Iya. benar-benar gap yang harus di apa ya dipersempit lah sama Komoli bahwa lu nggak Ah, bisa pakai pemain ini untuk kompetisi 3 kompetisi. Kalau kita pakai starting eleven, ya mau lawan PSG juara Liga Champions pun Juve masih bisa compete. Nah, tapi nanti kalau udah babak kedua pakai pemain cadangan, nah itu beda cerita. Karena gapnya terlalu jauh ini yang nggak bisa di apa nggak bisa di apa, toleransi kalau pengen kita dapat trofi musim depan. Atau kalau boleh pakai cara dengan skor sekarang, tapi ngejarnya cuma 4 besar. Atau kalau kata kayak Brogenta ngejarnya zona Europa League biar juara musim Nah, 2020. Gitu, Mas Dio. kita main di Super Cup. Ngejar Super Cup-nya ya. Iya, Iya. iya, iya. Lawan juara champion soalnya. Secara licik tapi nggak keren Iya. sih. Bruggen tadi kan kata Adi belum oke ya karena ketimpangannya secara visual di lapangan tuh Hmm, GP lumayan kelihatan gitu. Apakah ini bisa langsung tancap gas nanti di Serie A karena kalau di Serie A kan nggak terlalu kompetitif ya seperti di hmm. UCL. Apakah bisa tancap gas karena notabene besok tim yang major itu cuma Napoli ketimbang 3 tim yang lain gitu. Ya, Apakah ya. kita bisa tancap gas ya di kompetitornya si Napoli atau kok memang di Liga kayaknya masih kurang karena memang gap-nya ini belum maksimal kita pangkas. Ya, untuk perpanjangan dari Bung Adi tadi bilang, benar itu gap itu sangat krusial ya untuk tim sebesar Juve. Jadi kalau tadi Bung Bio bilang gimana kita nanti pada musim dimulai gitu. Nah, kita tuh kuncinya nanti justru memang di sebulan pertama musim bergulir gitu karena kita belum main di UCL dan nanti sempat ada timnas juga main di awal September. Jadi memang di 3 atau 4 pekan pertama kita harus sapu bersih gitu. Kita harus sapu bersih dengan tim A lah kasar. Kalau memang nanti kita mercato kita tidak bisa mengakomodir ada tim B yang secara gap kualitas nggak terlalu jauh dengan tim A. Jadi ya kalau mau kita harus leading cepet gitu di Serie A biar nanti ketika pekan-pekan UCL mulai kita udah bisa tuh misalnya ketemunya lawan Leke gitu kan makanya ya berani make setengah dari tim B gitu buat misalnya tim A-nya dipersiapkan di midweek UCL. Jadi memang kalau menurut pandangan gue kuncinya di 4 pekan pertama itu kita udah harus leading bener-bener nggak ada istilah kepleset karena kita udah punya tim A yang sangat bagus gitu. Ya karena tim A-nya ini kalau misalkan ada 2 orang yang cedera kayak Thuram cedera, mungkin Yildiz cedera atau Bremer cedera, ini kayaknya sudah langsung Ya. kehilangan impact. Dan ini Bung Bio, kita berani sebut Juventus ini berani sebut ini tim A, tim B itu karena memang kelihatan seperti tim A, tim B gitu. Iya, iya, jauh Gitu. banget. Kita nggak bisa memungkiri juga bahwa pas di lapangan cara mainnya tuh langsung berubah gitu dari intensitas serangan juga cara bertahan kita bikin deg-degan banget tuh. Apalagi waktu Pinsoglio main, Kenny main. Nah sekarang kayak lihat Pinsoglio, kalau si Perin gimana tuh kan? Jangan-jangan jadi kiper kedua tuh Pinsoglio kan serem juga. Iya, karena Perin mau cabut ya katanya, cuma sampai sekarang belum cabut-cabut ya. Nah makanya Udah. kan bingung. Takutnya nanti hampir deadline kita nggak punya kiper backup Iya. nomor 2. Kemarin si Emil harusnya bisa gabung, malah nggak gabung kan ya. Ya Iya. udah, mungkin kita coba aja nanti si Perin. Semoga ada yang lebih jago lah dari Pinso minimal ya buat BKP di Iya. Rio. Dan juga kita kemarin menang 2-1 itu berkat 2 gol brace dari Andrea Cambiaso yang mana 2 golnya ini ciamik semua ya. Satu dia masuk invert langsung ke kotak penalti kali setup zaman dulu tuh. Tahu-tahu udah dari LB dari bawah atau langsung di depan gawang. Yang gol kedua juga oke sebenarnya Gila. itu asis dari Yildiz itu keren banget. Tektokan 1-2-nya karena udah praktek ya kayak di latihan udah hafal banget, udah hatam banget cara golnya gitu. Dari zaman Allegri Apakah ya. ini apakah itu si Cambiaso ini akan menjadi apa namanya core-nya Juventus di sisi kiri dan juga apakah memang progresnya si Cambiaso sudah lebih matang dan menjadi apa namanya kayak penggendong Juventus nih di musim ke depan. Gimana Bro Genta? Iya, dari 2 musim lalu dari Allegri tahun terakhir terus masuk ke Mota memang Cambiaso ini udah selayaknya jadi tumpuan utama, tidak dijual
kalau dia request apapun gaji itu rutin. Terus ya pernah dikasih bahan kapten juga sama Mota. Jadi memang Cambiaso ini di musim yang akan segera bergulir, gue yakin dia bakal menjadi super andalan lah, karena apalagi ada World Cup gitu, dia pasti menjaga spotnya juga di timnas. Ya, Dan berikutnya juga soal cedera, ya Juve udah tahu lah treatmentnya dia harusnya seperti apa gitu untuk Cambiaso, karena musim lalu aja walaupun sempat banyak cedera tapi begitu main dia oke. Semoga bisa dijaga fisiknya kayak pas zaman Allegri tahun terakhir. Cambiaso tuh kan golin mulu tuh waktu itu tuh. ya, Nah, boleh ini Wukil itu. jadi kayaknya tugas Juve itu adalah menjaga aset untuk dalam hal ini Cambiaso. Semoga dia bisa fit sepanjang musim lah, kalaupun cedera ya dikit-dikit aja lah. Gitu. Jadi kan udah tahu nih track record Iya, cedera iya, seperti iya. apa. Gitu. Ya sama ini juga mungkin soal menit bermain kan. Ah, Ya Cambiaso ini kan tipe ngegas-ngegas terus tuh. Mungkin hmm, dia mau menit 80 sih udah jalan ya, udah jalan kaki hmm. gitu kan. Ya di manage lah itu. Hmm. Match lawan apa ya waktu itu dulu tuh dia sampai sampai capek banget kelihatan banget di lapangan, sampai Yeah. apa ya, kayak mau diganti pun dia karena udah selesai semua pergantian dia nggak bisa diganti gitu, akhirnya dia Hmm. kayak ngos-ngosan banget kelihatan. Dia sama Locatelli sih sebenarnya yang Yeah. sering Kalau banget udah nggak tahu berarti diganti. gila dia. Dek, gimana tentang gol dari Cambiaso nih? Apakah ini menjadi superstar baru di Juventus mengalahkan Kenan Yildiz yang kemarin kan Yildiz mulu tuh di FIFA World Cup kemarin, Yildiz Yildiz, dan sekarang mungkin ada waktunya Cambiaso yang bersinar. Eh, ya ini kalau Cambiaso kan salah satu pemain Italia terbaik di Juve saat ini. Hmm. Kalau orang asli Italia maksudnya pemain Italia tapi yang paling perform lah, yang lagi dapat Hmm. spotlight di apa pemain Juve tapi yang orang Italia gitu kan. Gatti up and down, terus juga mungkin Locatelli juga up and Ya, down, terus di Gre karena maupun dia spotlight gede ketutup sama yang lain gitu. Tapi emang Cambiaso kan spesial ya, pemain spesial, bisa kanan kiri, bisa inverted, itu kan satu hal yang sangat dibutuhin di sepak bola modern gitu. Bahkan dia main di tim nasional mainnya di kanan gitu. Jadi bukan main hmm. di kiri kayak di Juve. Ini kan apa versatility Ya, lah yang ngebikin dia tuh jadi uh, kayak sekarang gitu ya. Ya oke, secara skill no debat lah kalau kita sebagai Juventus ini bilang Cambiaso adalah salah satu fullback modern terbaik lah di dunia saat ini. Cuman balik lagi kan, kita main 38 game, terus juga nanti ada Champions League at least 8 game. Kalau kita top 8 berarti ya kita main 8 kali. Kalau kita 24 besar berarti mainnya 10 kali. At least ya itu dia udah 48 belum tambah Coppa Italia gitu. Jadi kita harus tahu nih ya, berapa banyak match yang akan dimainin sama kami di musim ini gitu. Belum sama tim nasional gitu kan. Apalagi yang danger adalah kita Italia kan akan main tuh di September ya kata Bro Genta. Itu habis Betul. pulang ya. timnas, itu langsung derby dari Italia Giornata ketiga. Oke. Hmm. Habis itu lanjut ke Champions League. Kita nggak tahu lawan siapa, baru nanti kita Hmm. lawan. Jadi dangernya adalah bagaimana di timnas itu Kames ini fit gitu. Karena kita nggak mau Hmm. kan dia fit tiba-tiba cedera di timnas balik ke Juve Cedera. jadinya kacau, dan kita nggak punya backup wingback kiri yang Ya, satu level sama Cambiaso. Kita punya Kosit katanya yang Kostik bagus dilatih, yang bagus karena di latihan sikapnya. Kita pemain bola bro, bukan bukan sikapnya ya. pegawai gitu. Jadi karena sikap di latihan bagus, klasik juga gitu ya, kita bagus lihatnya latihan. kalau model begitu mah ya model-modelan security aja yang sikapnya bagus bro. Jangan 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 pemain bola yang di hire gitu loh. Jadi ini tim sepak bola kita butuh pelapis Cambiaso yang saat ini gak urgent gitu jatuhnya. Walaupun kita berharap mungkin Kabal bisa gantiin gitu ya. Tapi Kostic gue Ya, rasa bukan nama yang cocok buat bisa kita andalin ketika Cambiaso ini nggak ada. Ini yang problem. Mungkin Juventus ini kan bisa ganti formasi bro. Gak ada Cambiaso sisi kiri tuh beda bro. Lo liat Kelly aja Hmm. mainnya gimana gitu. Jadi satu hal yang penting di sini adalah bagaimana si Tudor dan khususnya nanti tim fisiknya Juve memanage fisiknya sih Cambiaso waktu bermainnya gimana, apakah nanti ada istirahat ketika lawan tim-tim yang Juve secara atas bisa menang 3 poin atau siapin untuk big game aja, itu juga penting Hmm. karena cedera ini riwayat yang biasa, hal yang biasa di Juventus gitu, karena hampir tiap Ya. musim ada aja pemain cedera yang kita nggak tahu siapa. Musim lalu siapa yang sangka Bremer ACL, Kabal ACL, sehingga kita ya. hadirlah Hmm. The Great Kelly kan datang ke Juve, itu kan gara-gara kita cedera di awal musim yang kita nggak punya gantinya, dan itu yang kita harapin tidak terjadi lagi gitu loh di Juve musim depan gitu, Ya, karena kita butuh pemain-pemain utama ini tanda kutip anti cedera karena kita butuh gitu, itu aja kan. Kita nggak bisa ngandalin pemain yang pelapisnya Cambiaso untuk di posisi yang seurgent itu, sepenting itu di sistemnya Tudor gitu Mas Bio. iya, karena si Cambiaso ini paling unik ya, secara permainan dan juga secara posisi dia bisa di kanan di kiri, kadang bisa masuk ke jadi CMF dan juga bisa jadi LWF. Kayaknya untuk keperluan bertahan dan untuk keperluan alternatif serangan
si siapa namanya Cambiaso ini bisa masuk kemanapun ya. Jadi Hmm. nggak hanya di kiri, nggak hanya di kanan, juga di tengah pun dia bisa. Karena zaman Allegri dulu dia memang selalu main di berbagai posisi dan juga Di kanan di juga. posisi tengah pun bisa. Di kanan juga ya. Di kanan juga bisa. Jadi Karena inverted Allegri dulu kayak kan mainnya Kostic soalnya kirinya. Betul. AA. Dan juga kalau di timnas ya biasa yang main di kiri si siapa namanya Di Di Marco. Marco. Di Marco. Di Atau kanan Udogi. di kanan di Lorenzo ya mungkin semoga aja di timnas gak usah main lah ya juga main Juve aja. Main Dia inilah juga kalau lawan ini apa lawan Israel harus main lah. Bantai. nah, ya ya itu kita kudu wajib menang lah lawan Israel lah biar kita juga senang di sini karena kita juga masuk Israel. Kembali ke match yang kemarin kita lihat ada satu hal menarik ya. Kemarin Kelly sama Kalulu ini sampai overlap naik sampai ke kotak penalti Dortmund. Kita bisa lihat si Kelly dan juga Kalulu bisa langsung ngasih crossing dan juga ngasih umpan 1-2 masuk langsung ke kotak penalti Dortmund. Apakah ini menjadi kreativitas juga fluiditas dari Tudor gitu, di mana sistemnya sudah mulai berjalan, Kelly yang sudah mulai moncernya sudah mulai dewasa dan juga Kalulu yang sudah balik lagi performanya setelah cedera. Apakah ini bisa menjadi suatu apa ya alternatif apabila memang Juventus mentok di depan antara Yildiz dan juga si Jonathan David? Silakan, Polgenta. Eh, kalau untuk Kelly dan kawan-kawan itu sih sebenarnya alternatif dalam hal ya kalau memang kita lagi sedang mau rotasi aja sih. Kalau buat gue dia Kelly tetaplah Kelly gitu. Dia kayak nggak akan bisa mencapai top level mungkin dalam 1 tahun atau 1 musim ini gitu. Tapi kalau memang nanti secara organisasi kan Juve udah bagus nih mainnya, udah rapi lah bisa dibilang gitu ya. Nah, Kelly ini otomatis kalau menurut gue bakal bakal keangkat gitu, bakal keangkat karena mungkin dia bermain kan juga udah di atas 6 bulan sama Juve, dia udah lumayan nyetel lah dengan taktik ya gitu. Jadi dia akan ke bawah bagus kalau memang Juve sendiri secara tim bagus. Kalau gue lihat kemarin sih main dekatnya berani, passing-passing dekatnya berani Juve, terus ke depan juga rapi. Jadi ya Kelly sih dengan mudahnya mesti bisa mengikuti gitu. Kalau apa yang nggak bisa ngikutin kayak macam Dusan gitu kan, udah Juve-nya main bagus, dianya doang aneh gitu. Nah, itu udah nggak lebih nggak ada obat lagi lah. Tapi kalau Kelly memang walaupun dia Kelly tetaplah Kelly, tapi kalau Juve-nya sekarang udah sih bagus, selama ini sih kelihatannya dia jadi ikutan ke bawah bagus gitu. Iya, jadi kayaknya tergantung siapa tandemnya ya sebenarnya ya. Tandem dan situasi di lapangan Juve-nya gimana sih gitu. Kalau kita diserang mulu sih gue yakin kayak waktu lawan Madrid, Kiri juga goyah sih gitu. Jadi kita juga jangan sampai digedor terus juga. Lawan Madrid Eh, nightmare. Nightmare. Deh, gimana deh tentang kemarin tuh yang lihat si Kalulu sama si Kelly ini sampai naik banget, overlap banget, jarang banget di musim Hmm. lalu kita lihat. Jadi ada defense sama offense itu sekarang berubah gitu. Apakah ini jadi serangan baru atau sistem barunya si Tudor? Ataukah memang taktik ini sebenarnya sudah disiapkan dari musim lalu? Kalau apa namanya taktik yang disiapin di musim lalu kayaknya sih bisa jadi ya karena kan musim lalu kan banyak apa bongkar pasang lini belakang tuh dan dengan hadirnya Bremer tuh bikin kayak semacam apa ya pede lah untuk pemain lain karena Hmm. sebagai leader di lini belakang itu beda banget kalau yang Gatti yang main Rugan jadi kan kita sama di CWC itu kan gonta-ganti tuh posisi CB yang di tengah itu tuh Hmm. biasa pakai Gatti terus Pernah pernah Suakonal. Savona jadi itu yang harus tugasnya sebagai ngelit untuk dua partner di kanannya dan di kiri gitu kalau dalam skema 3 back ini kalau dua apa kalau 2 back itu maju kan dia udah tahu nih di belakangnya ada Bremer dan Bremer bisa ngelit dan kunciannya misalnya dua pemain tengah itu mundur satu tuh entah Loka atau Turan pasti mundur satu untuk ngebikin rush defense itu minimal 2 gitu jadi itu sebagai alternatif karena kalau kita mau menang jumlah di tengah atau emang kita butuh crossing yang dari jarak jauh karena hal itu yang ya wingback kita tuh kalau crossing kan biasanya cuman early cross aja nggak langsung crossing aja gitu. Tapi kalau depannya Jonathan David ya yang secara postur mungkin bukan kayak Dusan atau bukan yang tipikal duel udara ya agak sulit juga gitu kalau ketemu back-back yang punya postur gitu Hmm. kan. Jadi mungkin sebagai solusi kalau kita lagi deadlock sih lagi kondisi kita butuh gol untuk ya atau kita untuk membypass pressing lawan itu cocok pakai ya, pola-pola yang dilakukan sama dua pemain itu. Tapi kan baik lagi lawannya Dortmund yang secara pressing mungkin yang enggak Ya, ya so-so aja gitu ya. Tapi nanti kalau ketemu tim yang pressing trapnya kuat,
tadi Ya Madrid, itu. kalau ketemunya kayak Madrid, ketemunya City lagi atau Nah, mungkin ya PSG Champions League ya. winner PSG itu akan kelihatan banget ke expose-nya, dan tim-tim itu tahu betul kalau emang kelemahannya di kiri, mereka kan terus di kiri sampai kelar gitu. Jadi Betul itu betul hal betul. yang menurut gua emang titik lemah itu akan selalu dibaca lawan ketika kita tuh nggak diantisipasi dengan baik gitu. Dan itu kan kelihatan kalau Kelly emang titik lemah. Cuman karena kalau tim overall main bagus babak pertama itu, jadi kelihatan Kelly itu ya spesial gitu. At least ya biasa aja gitu karena emang timnya jago gitu, mainnya bagus semua. Nanti kalau jelek satu, nah kelihatan tuh jelek juga dia main gitu. Jadi emang based on Setuju, siapa Bro. partner di belakangnya gitu. Dan itu Hmm. buktinya kalau emang kalau dia main bagus ya kita punya impact gede lah buat buat kita di match-match biasa ini. Lawan Regian Hmm. aja dikocek apa digocek begitu sama pemain seri B aja bisa kok dia gitu. Jadi tanda kutip Betul. memang tergantung situasinya aja. Kalau Juve lagi main bagus ya kelemahan dia tuh nggak diekspos. Jadi kayak jago. Jadi padahal ya tadi baik lagi karena lawannya juga nggak lihat bahwa kelemahan Juve itu di LCB, di Kelly gitu. Hmm. Ya. Ini di belakang ada something apa ya, something different di depan juga karena kita beda. Kemarin ada Randall Colomwani, sekarang ada Jonathan David, yang mana Jonathan David tipenya sih kelihatan masih sama, bukan prima punta ya, kayak second punta gitu. Jadi Kayak Tevez dia gitu agak, sih, dia agak liar. iya, iya, jadi nggak terlalu di depan banget cari peluang, cuma dia di agak ke belakang menjemput bola. Ini kayaknya ada something apa namanya, something missing gitu. Karena kalau RKM kan dia goal poacher banget, dia sampai depan gawang, sampai sprint run di antara back. Ini apakah ada kehilangan nih dengan serangan Juventus? Dan juga bagaimana posisi antara Jonathan David dan si Kenny Dalglish kan hampir sama tipenya kalau dari kelihatan kemarin lawan Dortmund. Ya memang kalau dilihat David sama Yildiz ini sih, gue punya rasa optimis yang cukup tinggi di season yang akan segera berlangsung bakal terjadi kolaborasi yang sangat baik gitu ya. Karena Ya. Dua-duanya tuh tipe pemain yang bukan stay di satu posisi, berani Betul, jemput betul. bola, berani Oke, jemput bola, berani jemput bola dan juga memang kita kan nanti masih menunggu nih sebenarnya, siapa tahu ada striker utama lainnya datang kayak Krul ya. datang gitu. Nah, kita juga nanti jadinya lebih tenang gitu karena kalau memang David punya permasalahan nanti dari segi daya gedor, kita masih punya backup yang tadi kita bahas di awal bahwa kita tuh punya tim B yang tidak terlalu jauh lah kualitasnya dengan tim A. Tapi memang kalau sekali lagi balik ke kolaborasi David sama Yildiz, sangat meyakinkan lah. Yildiz ini akan jadi pemain yang nggak terbendung sih ini, benar-benar nggak terbendung. Dan kalau menurut gue dia terlalu bagus buat Serie A nih nantinya nih, gue yakin sih. Dan Juve akan siap menahan gempuran tawaran-tawaran dari Barca atau Madrid di dalam 2 tahun ke depan lah gitu. Wah, Maksudnya gue ngerasa dia nanti bakal benar-benar kualitasnya sih mendunia lah. Sayang sih mungkin timnasnya Turki gitu ya. Kalau timnasnya Italia sih dia agak awat sih. bisa nggak sih pindah ke Italia aja? Dia udah ada capsnya. Oh, dia main di Euro kemarin kan? Oh iya, Iya, bener, main udah di Euro dia. senior ya. Main dia. Oh Tapi iya, bener. masih belum selihai sekarang lah. Iya, kayaknya beberapa musim ke depan ya sudah oke. Kayak dulu mungkin akan Sukur gendong Turki, Hasan Sas gendong Turki, mungkin nanti Iya. akan menjadi bintang seperti itu. Sebenarnya di Juventus juga harusnya lebih matang ya, karena dia dari next gen sudah main, jadi sudah hafal, sudah luar dalam meresap apa lingkungannya Juventus. Dia gimana di tentang tanggapannya sekarang nih, nggak ada prima punta ya, karena kelihatan di lapangan kok mainnya tipenya sama gitu, mencari celah di final third-nya agak beda seperti ada RKM di musim lalu. Sebenarnya David ya datang di waktu yang tidak tepat ya. Kalau dia datangnya waktu pelatihnya masih Mota, wah ini works banget nih. Mungkin dijadiin Ya, Zirkzee ya betul. 2.0 ya Nah, sama Mota. Cuman kan nah, kondisinya dia datang dengan pelatih baru, ya otomatis juga Tudor juga adaptasi lagi nih. Dia mau ngejust si David ini mau main kayak apa gitu. Dengan karakter yang lebih sering keluar, hmm, terus lebih drop deep ke bawah, terus juga ngebuka ruang. Ini kan artinya kan ada kesempatan buat Yildiz, buat Chico lebih banyak golnya gitu. Kalau emang dua pemain ini lebih banyak masuk ke dalam. Jadi tidak main ngelebar sepanjang pertandingan yang lebar terus masuk. Jadi mereka harus bisa masuk nih cutting inside ke dalam gitu. Jadi mungkin David kalau kita buat skemanya mirip kalau Bellingham waktu zaman Ancelotti Madrid juara UCL terakhir itu benar-benar Bellingham yang drop ke bawah terus yang dua sayapnya masuk ke dalam gitu, dan yang top skornya ya kan Vinicius gitu. Jadi mungkin ini ada Itu yang adaptasi ya lawan dari Liverpool ya. yang akan dilakukan sama Tudor ini. Ya udah kalau gua nggak pakai David berarti goal scorer gua
goal scoring ya dalam artian ini bukan striker tapi ke Yildiz. Ini mungkin mirip-mirip ke kayak Liverpool dengan Firmino tapi yang ngegolin Salah sama Mane gitu. Jadi seorang striker Hmm. ya tapi bukan buat ngegolin tapi buat ngebuka ruang, narik lawan, satu hal yang Ya. kita butuhin dari kapan tahu guys, dari zamannya mau tahu udah dibutuhin dari musim lalu gitu. Tapi sayangnya striker kita nggak bisa seperti itu musim lalu gitu kan. Jadi Ya. datangnya David dan Tudor juga apa namanya sebagai striker utama karena Kolomwani juga belum jelas permanen atau tidak gitu, masih negosiasi. Dusan masih di tim, jadi untuk kita ngerubah style of play bermain di lini depan ya emang David ini gitu. Jadi harapannya Yildiz bisa gacor gitu kan, terutama di partai-partai krusial Champions League gitu kan. Ada kebanggaan Juventus ini, oh ini calon-calon Ballon d'Or nih bakal gendong Juve ya, buktiin dulu di Champions League gitu. Kalau musim lalu kan cuma 1 gol, ya at least musim Ya. depan bisa ngegolin banyak, bisa menang Copa Trophy Ya. sama UEFA Golden Boy gitu. Jadi emang satu hal Wah. yang harus di apa namanya diwujudin gitu ya kalau Yildiz main terus ya. Karena emang pesaingnya kan berat ya. Kalau tahun ini berat lah, Ah, jadi mungkin nggak akan dapat yang trofi-trofi seperti itu. Tapi kayak untuk musim depan ya bisa gitu. Tapi asal satu gitu, Yildiz sama Chico berani bermain masuk ke dalam menjadi goal scoring. Yang ya. dimana goal scoring Juventus itu selalu ke striker. Striker nggak bisa ngegolin, at least nggak bisa ngegolin. Ini yang jadi problem gitu. Bagaimana tim-tim top Eropa punya goal scoring itu bukan striker, tapi pemain-pemain sayap. Ya, Dan betul. Juve at least tidak punya itu. Mau tahu tahun lalu dengan Dusan ketika nggak main kita kosong-kosong seri terus, kenapa gak ada gol skornya karena strikernya nggak ada gitu. Nah sekarang Hmm. dengan ada David, harapannya David bisa jadi menyuplai dua second line di belakang dan juga bisa jadi ngegolin juga. Jadi tugas yang maha berat tapi emang berfungsi di sepak-sepak permainan sepak bola modern era kini gitu, dimana striker tuh bukan lagi tugasnya ngegolin doang tapi bagaimana ngebuka ruang gitu. Jadi ya harapannya dengan dapatnya David dengan terus dengan trio dengan Yildiz sama Chico ya, ini akan jadi trio mematikan Juventus lah musim depan gitu. Ya even kalau Kolomwani datang itu jadi lebih bagus, kalaupun tidak ya Hmm. harapannya David ya harus dikasih doping kali David itu saya gitu. Tapi kelihatan kemarin jadi lebih berbahaya main gini ya. Kelihatan si Turam bisa langsung masuk ke kotak penalti. Si siapa namanya Chico bisa langsung explore di kanan. Si siapa Cambiaso malah langsung ke jantung pertahanan lawan gitu, langsung di depan gawangnya banget. Apa emang ini suatu formasi yang baru atau memang karena works-nya ini puzzle-nya dari Jonathan David, ya kita lihat aja nanti di Serie A kita akan lihat apakah Juventus bermain seperti melawan Borussia Dortmund ataupun nanti ada perubahan sistem dengan mungkin ada kedatangan Prima Punta seperti Kolomwani, nanti kita lihat aja. Mungkin nanti kita lihat di Serie A pembukaannya nanti. Kita langsung lawan siapa di pembukaan di lawan Juve di Parma. Parma. lawan Parma ya. Nah, ini Leoni. Leoni ya. Cabut Leoni nih. nih Liverpool. Liverpool ya katanya Licher ini. Ya ini kemarin ada yang apa namanya kayak si Tudor kayak memberikan pengalaman bermain kepada pemain-pemain yang dianggap kelas 2-nya gitu di Juventus. 11 pemain langsung dimainkan di menit 60 apa bertas ya 60 ke belakang. Kita lihat Juventus B ya itu. Banyak banget tinggal Juventus second line. Karena memang secara permainan dan juga secara tontonan hiburan jadi menurun ya. Karena secara permainannya juga jelek, monoton dan juga kayak nggak works gitu sistemnya. Dari 11 pemain cadangan yang kemarin main, apakah ada sesuatu yang kelihatan dari 11 pemain ini yang bisa kita selamatkan gitu di musim ini yang kelihatan masih oke lah. Menurut lo siapa gitu? Dari yang tim B maksudnya? Iya, dari yang tim pengganti tuh di babak kedua sampai akhir tuh yang masih Miretti sih oke. Kalau gue lihat kemarin dia cukup confidence gitu. Malah yang agak out position menurut gue Cop Miners. Tapi Cop Miners menurut gue juga masih punya kualitas gitu, dan kayaknya juga dijual sekarang juga nggak ada yang beli. Gue yakin gitu kan, nilainya masih cukup tinggi. Jadi gue yakin sih Cop Miners bakal masih bertahan main sih. ya, Masih bertahan ya. main. Rugani juga masih nggak apa-apa gitu. Jadi Iya betul. Rugani, Miretti, Cop Miners. Ya kalau mungkin nanti kan di formasi ini bukan Kelly, Gatti yang main kan gitu ya. Iya. Ya Kelly juga kalau nggak ada yang nawar juga mungkin masih bisa buat backup. Ya memang pasti mungkin semua Juventus juga udah sepakat lah kalau yang emang mungkin hampir pasti cabut selama ada yang mau ngambil ya Douglas Luiz sama Dusan. Iya. Yang mungkin ada nilainya ya gitu ya. Yang mungkin nilainya ya. Tapi di mata kita kan udah gak nilainya ya. Gitu. Susah sih memang.
Ya Kostik Susah. aja nggak ada yang beli kan soalnya kan. Jadi mau nggak mau ya kita mainin lagi aja gitu kan, karena kita nggak ada backup. Ya lumayan buat ganti-ganti pemain ya, buat ganti nafas ya, Bos. Ya mungkin kalau lawannya Lece gitu mah Kostik masih Ya gas. masih bisa Kalau ya. Como gitu mah bisa dia. Kalau di UCL udah nggak bisa main ya. Ya lawan klub Brugge sih bisa sih. Ketemu Lawan Steaua Liverpool lah. Bukares, lawan Steaua Bukares bisa tuh, Steaua Bukares. Rapid Vienna ya. Ya bisa itu. Di gimana dia? Ada nggak pemain yang menurut lo yang masih menonjol? Apa nggak sama dengan Progenta? Tadi dia bilang Miretti, Rugani, atau lo ada punya POV yang lain? Ya kalau kita lihat di bench saja gitu ya. Kalau ya Gatti itu kan satunya harusnya pemain inti ya, karena ya mau mainin Kelly otomatis Gatti ke bench. Jadi menurut gua ya Gatti bukan pemain lapis dua Juventus itu ya. Tapi Hmm. untuk kayak Rugani, terus juga Miretti, tadi Cop Miners, mungkin masih bisa reliable lah buat diandalkan Juventus di kompetisi-kompetisi Serie A gitu. Jadi tiga pemain yang menurut gua masih bisa lah untuk di apa namanya masih bisa dipakai Juventus musim depan. Tapi untuk beberapa pemain kayak Kostic menurut gua udah habis gitu loh. Jadi Habis sih. kita istilah nostalgia di Juve, oh zaman Allegri bagus ya, itu 3 tahun yang lalu gitu. Ini bukan main apa namanya kita ngayal-ngayal tahun lalu, enggak, ini kompetisi sekarang dan dia udah nggak compete lagi lah untuk level kompetisi Udah yang ketat masuk gitu. era Udah Alexandro ya. iya, udah Alexander udah downfall, jadi kan emang udah harus diganti gitu. Dan dari pemain yang gak dimain kan ada Kabal, ada siapa lagi, Javier Hmm. Gilbert ya, terus ada Nico Ah Gonzalez juga ya. yang nggak Wih, main, Nico terus Gonzalez. masih ada Perin juga di bench itu nggak main kan. Jadi ada beberapa yang sebenarnya gue harapin Nico main, tapi ternyata nggak dikasih main. Tapi yang malah dimainin adalah dagangan utama Juventus, Douglas Luiz gitu ya. Douglas Luiz ini kan ya harapan harapan kita kalau di etalase diskon paling gede itu dia tuh. Wah, diskon gede gitu. Cuman nggak ada sampai sekarang belum ada yang mau minat walaupun ada grup IPL. Jadi ada beberapa nama yang emang ini seperti kita nunjukin. Nah, inilah etalase dagangan gua, tolong dipilih siapa yang mau dicomot gitu. Karena dari segi permainan sih mungkin cuman 4 sampai 5 pemain yang masih bisa kita pertahankan, tapi untuk beberapa pemain yang udah gak ketolong lagi gitu. Eh, Hmm. untuk di Juventus, karena kalaupun dia main nanti bareng Yildiz, gue nggak yakin Yildiz bisa perform kalau teman duetnya kayak Kostic, terus juga mungkin Douglas Luiz, jadi atau Dusan ya, itu gue nggak akan Ya. bisa lihat Yildiz kayak yang kita harapkan gitu, karena udah berapa tahun bersama Dusan, Yildiz itu ya nggak gitu-gitu banget gitu loh. Hmm. Jadi emang Yeah. udah harus refreshment besar-besaran Juventus untuk musim depan, terutama yang di squad lapis 2 ini, Hmm. karena emang bertumpuknya pemain-pemain ini kan kumpulan dari beberapa rezim gitu. Jadi kalau istilahnya siap rezim tuh Yeah. buat dosa, kalau ini siap rezim buat Dikbud gitu ya. Tiga Kita pelatih. Iya. tiga pelatih, Gitu. tiga manajemen, semuanya Ah, menghasilkan Dikbud yang baru gitu. Ada dari Parteci ada Arthur, Dusan buat Arifan ya. Bene, sampai Douglas Luiz, Hmm. eranya CG, Hmm. kita yang sampai Komoli buat Dikbud baru. Jadi tiga generasi ini yang harus di habisin. Walaupun gua nggak yakin sih pemain-pemain itu bisa dijual laku ke offload di Mercato ini, tapi ada beberapa Yeah. pemain yang kontraknya bakal habis di 2026 gitu. Tapi satu lagi yang kita lupa di bench itu ada Arthur Melo, The Lord. Nah, itu luar biasa itu kan. Masih ada tuh pemain baru Lord. tahu tuh, lihat. Gila, emang itulah keindahan squad Juventus itu, cadangannya unik-unik gitu. Ada kalau mekannya emang offroad, berarti kita nggak ada lagi rezim buat Amerika ya, karena orang Amerikanya pada Ya. dicabutin semua gitu. Jadi emang Ah. Juve emang harus berbenah sih kalau emang kita mau compete. Mungkin di Serie A masih bisa lah kita ngejar Scudetto, tapi untuk UCL ajang cari duit dengan squad yang begini kelihatan banget. Dan Tudor sebenarnya udah ditontonin kan waktu kita lawan City itu, bagaimana tim kedua ini benar-benar nggak Hmm. perform. Jadi emang udah diliatin itu. Ini begini nih lapis dua gua gini, tolong di-upgrade dong gitu. Jangan Hmm. begini gua main begitu kan. Jadi emang udah ngasih statement bahwa pertandingan CWC lawan City itu yang membuktikan bahwa lapis kedua kita parah, dan ini yang harus dibenahi gitu kan. Karena kalau enggak ya kita Juve akan kesulitan kalau kita nanti ketemu pertandingan big match gede, dan Tudor akan ketemu misalnya Inter, UCL-nya Madrid. Match mana yang mau dikorbanin? Siapa yang mau dirotasi? Nggak mungkin Yildiz main 2 game itu secara betul-betul. Itu akan jadi berat buat Juve gitu. Iya, iya, Oke, lini iya. depan gue ngerasa bahwa kayak Cop Miners, Nico masih bisa main untuk Inter ataupun nanti Real Madrid. Hmm. Tapi how about Kostic, Kelly, Douglas Luiz untuk lawan di match itu? Gue rasa nggak juga. Atau mungkin rotasi kiper gitu kan? Tiba-tiba Pinso Giglio karena di Green cedera, kita nggak tahu. Dan ini akan jadi Hmm. problem besar di buat Juve. Karena musim lalu itu pelajaran Nggak ada sih. lagi. Bremer Iya. cedera itu kan pelajaran Hmm. berharga buat Juve sebenarnya. Iya. Tapi memang gue lihat kemarin pemainnya kayak apa ya, lusu-lusu banget ya dia di babak kedua. Padahal baru main ya, tapi secara permainan kayak gak ada semangatnya. Beda kayak babak pertama gitu, kayak kita ya udahlah kita keserang gitu, dan nyari serangan ya udah gitu gitu aja. Ada satu kali
peluang dari Dusan ya dia main ngesut aja gitu udah nggak ada Iya, sama yang passing ke presidennya. gawang, passing ke lawan tuh yang jadi meme. Ya, itu kan Gila kayak memang. statement beberapa pandit Juventus ini di luar gitu bahwa cadangan Juve itu hanya menunjukkan gua adalah pemain cadangan, bukan seorang pemain cadangan yang punya motivasi buat ngegeser pemain utamanya. Itu yang membedain mentalitas itu yang pemain Juve, bench Juve itu ada gitu. Jadi gua sebagai pemain backup ya, mental gua pemain backup. Just just it gitu. Gak ada gua mau geser Yildiz, motivasi gua mau geser Diget tuh nggak ada. Dan itu kelihatan banget dari sikap mereka masuk ke lapangan. Kayak yang tadi kata Bio bilang lesu, ya itu kan menunjukkan Hmm. bahwa Hmm. mereka nggak punya motivasi besar buat jadi pemain utama di tim ini. Mereka cuma mau Iya, datang pakai jersey Juve duduk. That's it, dapat gaji. Nah, gaji. itu bukan mentalitas seorang pejuang kalau kita lihat pemain itu gitu. Kayak gitu sih. Ya. Kelihatan juga kita kemarin kekurangan pemain yang gimana ya, bukan fresh di tim. Apakah dari eh, kemarin si Tudor nggak coba memainkan pemain next gen seperti lawan Reggiana gitu? Di kemarin kenapa kita si Tudor nggak berani main ajak next gen main versus Dortmund? Eh padahal di cadangan ada Javier Gil ya sama Petrelli ya sama Iya. Rohi gitu. Mm-mm. Ya kalau gue lihat kualitasnya emang belum memadain buat main di match kayak lawan Dortmund. Bayangin, jangan kan pemain next gen, pemain B aja mainnya begitu gitu. Hmm. Ya how about kalau kita mainin Rohi nih, Rohi ganti Cambiaso itu gapnya jauh Hmm. banget itu main itu mau gimana nanti Tudor itu tuh tiba-tiba nanti Javier Gil masuk gantiin siapa. Jadi gue rasa main next ini belum siap sih untuk main di pertandingan ini ya. Mungkin solusinya emang di loan. Ya, mungkin yang pemain muda Azik ya, pemain yang paling muda ya dimainin Ya. dari Mm-mm. bench itu pun juga kelihatan banget belum masih mentah dan belum bisa apa ya compete di tim B ya kita ngomongin di tim B aja jangan saingan nama Chico Moyilis mah kejauhan jadi emang Hmm. ya mereka butuh penyegaran lah butuh Dilon butuh buat jam terbang kayak Miretti gitu kan jadi pas Ya. balik ke Juve itu udah Betul. tahu harus ngapain gitu dan nggak Mm-mm. tiba-tiba masuk lapangan bingung mau harus ngapain dan Rohi itu at least nggak pernah main kan musim lalu jadi emang mau coba next gen pun kayaknya emang ya kita mau nemuin Bangula baru terus Jilis baru Ya. itu kan nggak gampang Hmm. gitu loh jadi ya jangan berharap next kan beli pemain muda, oh bagus nanti kayak Ilis. No, nggak segampang itu gitu loh. Karena emang butuh apa pemain itu harus spesial dulu kalau bisa dapat starter. Jadi emang kalau biasa aja ya nggak bisa gitu loh. Ya. Kayaknya memang belum ya kalau untuk tim Mekskin baru lawan Reggiana atau lawan nanti tanding di Continasa, Villar Perosa mungkin bisa diajak main ya pemain Mekskin. Hmm. Progenta gimana? Apakah memang belum mumpuni untuk next gen? Karena tim-tim lain kayak kemarin lihat Liverpool lawan Bilbao tuh semua pemainnya kebanyakan pemain cadangannya gitu next gen. Ibaratkan kalau Juventus next gennya gitu. Apakah memang next gennya Juventus belum siap untuk pertandingan away ke Signal Iduna Park kemarin? Karena sampai nggak diajak main. Gitu. Sebenarnya poin nomor satu bukan di next gen ya sih itu next gen poin nomor dua nomor satunya emang Juventus nggak ada kultur memainkan pemain muda sih sebenarnya gitu dari dulu Yes. itu aja sih Iya itu sih benar. Yildiz itu karena benar-benar fenomenal gitu ya kayaknya dia 20 tahun udah jadi nomor 10 gitu tapi kalau nggak sefenomenal Yildiz emang Juventus nggak ada niatan dari dulu ya ada list pemain muda sih gitu jadi ya next gen nomor 2 lah faktornya gitu faktor bahwa nggak akan kepake tapi kalau nomor satu emang Juventus emang dari dulu gitu karena kan kita yang gemes kan kadang-kadang kan maksudnya kayak ngapain nyari pemain IPL yang nggak tahu ininya padahal pemain muda di Itali banyak gitu kan tapi emang Juventus emang nggak minat sih mungkin gitu kulturnya nggak ke situ gitu kayaknya gitu. Ya memang kalau lihat kemarin match-nya seperti itu ya next gen memang nggak bakal dipakai ya karena Hmm. lawan tim B-nya aja Hmm. Juventus kayak ya gitulah kayak apa ya kayak segen-segen aja main gitu apalagi yang main next gen gitu tambah nggak ada pola tanpa nggak ada determinasi gitu mungkin ya karena mungkin darah mudanya Juventus ya benar kata Rugenta culture-nya si Juventus dari dulu memang terus memainkan matang bukan memain Ya muda. Seperti tim lain mungkin kayak Arsenal kayak Liverpool yang bisa mainkan pemain muda ataupun kayak Barca gitu ya tapi ini Juventus memang budayanya dari zaman dulu selalu memainkan pemain yang sudah matang ya. Oke, begitu aja review tentang Juventus versus Dortmund yang akhirnya kita bisa menang di luar Italia dengan oke gitu ya. Meyakinkan menang 1-2 atas Borussia Dortmund. Semoga ini menjadi awal yang baik dan juga menjadi core dan wajib juga sistemnya semakin
oke gitu untuk menerjang musim yang maha berat di musim depan. Oke, terima kasih buat Bro Genta dan juga Bro Adi yang sudah meluangkan waktunya untuk review kali ini bersama gue, Bio. Dan juga teman-teman yang ingin gabung di channel Suara Juventus ini bisa banget langsung aja di sini klik join dan juga ataupun gabung dan bisa dipilih ada paket dari phone dan juga di Piro. Nanti kita bisa langsung siaran di sini bersama brother-brother yang pada sudah expert di Suara Juventus ini. Akhir kata, terima kasih sekali lagi buat Bro Genta dan juga Bro Adil. Juga terima kasih buat para member yang sudah subscriber dan juga gabung. Tolong yang sudah gabung menjadi member hubungi gue atau hubungi Jeki. Di bawahnya itu ada namanya Birindeli tuh. Nah, nanti bisa langsung connect ke WA kita. Akhir kata, Vino alla fine, Forza 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 Juve. Juve.